Hal yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, adalah ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menafkahkan apa yang dia miliki. Jadi menafkahkan apa yang dia miliki, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini orang bertakwa. Maka kita lanjutkan kalimatnya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap kali kami datangkan kepada mereka min ayati rabbihim, dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kanu anha mu'ridin. Tetapi mereka itu malah berpaling. Jadi Allah memberikan contoh, memberikan ilmu, memberikan tanda kebesarannya kepada kita, tapi kita malah berpaling gitu, nggak nerima, karena merasa bahwa apa yang kita punya itu karena kita. Nah, kita sudah jelas tahu tentang cerita Qarun, yang dia menyatakan bahwa dia kaya itu karena dia mulia itu karena dia. Nah, karena Qarun ini Bapak dan Ibu bukan nama aslinya, berarti akan ada Qarun-Qarun berikutnya. Ya, yang akan menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang mampu karena dirinya. Gitu. Nah, ini tidak dilihat siapapun Bapak dan Ibu. Mau yang dia tahu agama ataupun tidak tahu agama, ini akan bisa terjadi ketika hatinya lalai. Ya, ketika hatinya lalai, ketika dia mengingkari akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya dan Ibu sekalian. Nah, kita ambil contoh sifat orang yang bertakwa itu di dalam surat ke-133 sampai 136. Surat ketiga, surat Ali Imran, ayat ke-133 sampai 136. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan segeralah datang kepada Tuhanmu, yang mana Tuhanmu sudah menyediakan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu dan Ibu sekalian? Ibu dengar suara saya, Bu? Dengar ya, Bu? Kalau enggak saya jerit nanti, Bu. Iya, daripada terganggu ini. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat itu siapa sajakah yang disebut sebagai orang yang bertakwa? Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang dia berinfak di kala lapang ataupun sempit. Nah, inilah sifat orang yang bertakwa. Nah, gambarannya Bapak dan Ibu bahwa orang ini adalah orang yang bukan karena dia punya harta sehingga dia bisa berinfak, tetapi karena dia punya jiwanya. Maka dia akan menginfakkan apa yang dia miliki. Karena berinfak itu tidak hanya dengan harta, Bapak dan Ibu. Seperti ini pun juga bagian daripada infak kita kepada Allah. Ada yang belum sholat duha? Ada yang belum sholat duha? 1 rakaat itu Bapak dan Ibu, ketika kita menggerakkan 360 hasta, kita sudah berinfak dan bersedekah di hadapan Allah. Jadi rugi kalau kita ini tidak sholat duha. Loh, gimana Ustaz mau sholatnya? Ya apa-apa, dari dalam tuh yang ibu. Yang bapak di luar situ, tidak apa-apa.
Iya, Bapak dan Ibu sekalian. Sementara kita kadang-kadang memahami duha itu cari rezeki, supaya kaya. Bukan. Kita kasih DP dulu kepada Allah. Apa DP-nya? Satu rakaat itu 360 hasta ataupun ruas, kita gerakkan. Disitulah kita sudah bersedekah. Kalau kita tidak punya materi, Bapak dan Ibu. Nah, kalau punya materi, tidak hanya duha saja. Ya dengan materinya juga kita keluarin gitu. Sampai pun dengan tenaga, pikiran, waktu, perasaan kita, Bapak dan Ibu. Itu juga bagian daripada sedekah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi, ini gambaran demi gambaran yang Allah ingin jelaskan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi, gambaran itu tidak hanya sekedar sebagai teori, Bapak dan Ibu, tapi bagaimana dia menjadi sebuah pelaksanaan dalam hidup ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Menjadi pelaksanaan. Nah, makanya kenapa di ayat berikutnya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'u at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya, anfiqu, berinfaklah kalian mimma razaqakumullah, dari apa yang sudah Allah rezekikan kepada kalian. Apa kata orang Quraisy? Qala alladziina kafaru. Berkatalah orang-orang Quraisy, orang kafir itu, lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Anut'imu man law yasha'ullah at'amah. Ya. Apakah pantas kami memberikan makanan kepadamu, padahal Allah itu punya kehendak untuk memberikan makanan kepada kalian gitu. Ya, ngomong aja pelit itu aja. Gak usah pakai dalil yang panjang-panjang gitu. Kan Allah juga bisa ngasih makan sama kamu. Ya, bahasa kitanya pelit, Pak, Ibu. Ya. Iya, hanya dia pakai dalilnya bagus gitu. Ya, bagus dalilnya gitu. Kita lupa, Bapak dan Ibu, ada dua malaikat yang dia datang setiap subuh sampai terbit matahari. Dua malaikat ini berbeda doa. Yang satu, dia berdoa kepada Allah, Allahumma u'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan yang berlipat bagi orang yang berinfak di pagi ini. Ini yang pertama. Allahumma u'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah lipatan pahala bagi orang yang berinfak di pagi ini. Yang satu lagi, apa kata malaikat itu? Allahumma u'ti munfiqan talafa. Allahumma u'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kata si malaikat ini, hancurkan kepada orang yang pelit. Jadi hancurkan dirinya kepada orang yang pelit. Artinya apa? Dia tidak mau berinfak. Apa tidak berinfak? Tidak mau pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Ayo, hati-hati nih. Apalagi tidak mau juga bersedekah dan yang lainnya sampai terbit matahari. Setelah itu dia naik lagi ke hadapan Allah. Dan dia akan mengatakan di hadapan Allah, yang dia mengatakan balasan bagi orang yang berinfak dan mengatakan pula bagi orang yang tidak berinfak supaya dihancurkan. Masya Allah, Pak. Jadi memang kita ini punya sifat pelit semuanya. Ya, punya sifat pelit. Kalau untuk Allah kita pelit, tapi kalau untuk diri sendiri, wah, bukan main. Glamor kita. Yang katanya tidak bisa beli, kita beli walaupun kredit. Tapi kalau untuk Allah, nggak bisa kita kredit. Alasannya banyak. Dan ibu sekalian. Ya, padahal yang ngasih apa itu? Dana untuk bayar kredit siapa? Allah. Tapi nggak dikeluarkan juga zakatnya, tidak dikeluarkan juga infaknya. Malah tadi orang kafir itu mengatakan, ya, anut'imu malau yasha'allah at'ama. Ya, nanti Tuhanmu memberikan juga makanan buat kamu, teman ibu sekalian. Sama seperti ketika kita membuka surat 17, surat Al-Isra ayat 31. Surat Al-Isra ayat 31. Nanti kalau mau dibaca semuanya sampai ayat 38. Nah, kita ambil ayat 31 saja, surat 17. Surat
Al-Isra atau surat Bani Israil. Surat 17 ayat 31 sampai 38. Tapi kita ambil satu saja, sampel ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum ya, nahnu narzuquhum inna qatlahum kana khit'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak kamu karena kamu takut. Ya Allah, tolong diingat-ingat itu. Tolong diingat-ingat. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anakmu hanya karena gara-gara takut miskin. Ya sudah, jangan menikah kalau gitu. Ya, maka ada orang yang menikah tapi tidak mau punya anak. Coba. Dikasih anak, marah lagi. Wah, nggak suka dia. Ya Allah, Masya Allah. Ya, makanya ayat ke-32-nya la taqrabuz zina. Nah, sudah mulai. Nah, ini yang bertanya kemarin nggak datang, ini lengkap nih sini. Ya. Apalagi ayat ke-33-nya. Nah, jangan membunuh orang yang tidak ada masalah. Boleh kita membunuh tapi yang ada syarat. Nah, ini bermasalah. Hanya gara-gara apa? Dia masih berhubungan dengan istri yang pertama, maka yang kedua meminta supaya membunuh. Dibunuh istri yang pertama. Atau karena ini belum menikah, ini masih cemburu. Bunuh itu pacar yang pertama. Wah, kan banyak tuh ceritanya di internet tuh. Ada kemarin. Masuk tuh Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya apa? Kedua-duanya masuk penjara. Ya, nggak jadi nikah dia. Seumur hidup. Penjara coba. Masya Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi di ayat ini pun juga dijelaskan bahwa kamu jangan membunuh anakmu hanya gara-gara kamu takut miskin. Kenapa? Kata Allah, inna qatlahum kana khit'an kabira. Karena itu merupakan dosa besar. Padahal kami itu yang memberikan rezeki. Jadi rezeki itu, anak itu rezeki Bapak dan Ibu. Masya Allah. Supaya apa? Kalau supaya pusing ada mainan. Dikasih mainan daripada boneka Pak Bu. Kan ini kan hidup. Dia dimainin lah. Iya kan? Masa anak orang kita gendong-gendong, anak sendiri kan enggak. Ini ada masalah berarti kita dengan anak sendiri. Ya, kondisinya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini sebuah gambaran yang Allah ingin jelaskan kepada kita bagaimana sifat orang yang hatinya lalai. Ya, orang-orang yang mengingkari akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga akhirnya ada rasa ketakutan pada diri mereka gitu. Ada rasa ketakutan. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, ya, mana sih janjinya? Ya kan? Apa janji apa Bapak dan Ibu sekalian? Jadi mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka meminta janji kapan mereka dibangkitkan. Ya, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Nah, jadi mereka orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang menantang Allah, yang ditantang Allah. Oh, jangan main-main. Kalau yang ditantang kita ya nggak apa-apa lah kan gitu. Tapi ini yang ditantang yang menciptakan dirinya gitu. Mengapa? Ya karena sudah gelap hatinya, sudah mati. Ya, sudah mati Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makanya kenapa Allah mengatakan bahwa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub fis sudur. Bahwasanya yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta itu adalah hati gitu. Hati kita yang buta. Nah, maka bisa jadi hati yang buta itu bukan karena dia tidak punya ilmu. Bisa jadi orang yang berilmu pun juga bisa buta hatinya gitu. Bisa jadi orang yang dikatakan orang soleh akan buta hatinya. Kenapa? Karena dia bangga dengan pujian, dia sombong, dia merasa sudah cukup. Ini nggak bisa Bapak dan Ibu. Maka tadi orang yang lemah itu bukan orang yang miskin. Orang yang lemah itu orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini gambaran yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa memahaminya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi sebagai orang yang bertakwa, maka bagaimana kita memaksimalkan diri kita Bapak dan Ibu? Ya.
memaksimalkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka tadi di dalam surah Al-Imran itu kan berinfak di kala lapang ataupun sempit. Yang kedua apalagi sifat orang yang bertakwa itu? Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Nah, ya memang tempatnya marah itu di kita, Bapak Ibu sekalian. Kita ini bawanya mau marah aja. Ya kalau nggak sama dengan kita gitu, pokoknya udah langsung dicoret. Ya langsung kita caci, kita hina. Padahal ya kita juga barangkali ya tidak seperti apa yang ya kita katakan gitu. Hanya barangkali untuk menutupi kekurangan dirinya. Nah ini hati-hati Bapak dan Ibu. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ya cobalah untuk bisa memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang lain dan Ibu sekalian. Dan yang keempat, ayat ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Maka dia meminta ampun kepada Allah karena dia sadar bahwa tidak akan ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali hanya Allah. Tapi secara umum Bapak dan Ibu, ayat-ayat ini ingin menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Yang orang kafir ini bahasanya bagus, Pak. Iya, bahasanya bagus. Tapi pada dasarnya mereka ini tidak hidup. Tidak hidup hatinya. Dia hanya bisa ngomong gitu. Tapi tidak dibuktikan dalam bentuk kenyataannya. Sekalian. Maka tadi kenapa mereka sampai menantang Rasulullah SAW. Ditantang Rasulullah itu oleh mereka. Nah jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, apa pembelajaran yang kita dapatkan dari beberapa ayat tadi? Di antaranya adalah pertama, karena ini berbicara tentang masalah dakwah, bagaimana Rasulullah mengajak orang-orang Quraisy, orang-orang kafir untuk kembali kepada Allah SWT, bahwa Allah nanti kelak akan memberikan sanksi kepada mereka. Nah di antaranya Bapak dan Ibu, yang pertama adalah bagaimana kita selalu optimis, ya optimis di dalam mengajak kebaikan. Ya, di dalam mengajak kebaikan. Ya, karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil. Jadi pasti Allah akan memberikan hasil. Hanya bisa jadi hasilnya itu bukan segera mendatang kepada Ibu sekalian. Tapi kita harus optimis. Bukan pesimis Bapak dan Ibu. Harus optimis. Artinya dakwah itu kan tidak hanya berbicara di atas podium. Tapi dakwah itu macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Ya, macam-macam gitu. Tapi kita harus optimis bahwa kedepannya pasti ada jawaban Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jalan kebaikan, jalan dakwah itu tidak mudah untuk dilalui. Jadi jalan kebaikan ataupun jalan dakwah itu tidak mudah untuk dilalui. Biasanya orang yang berdakwah itu, permasalahan pertama adalah, selain dirinya adalah keluarganya. Nah kalau dia sudah tidak bisa menata dirinya dan menata keluarganya, maka dia tidak akan berhasil dalam dakwahnya. Tidak akan berhasil dalam dakwahnya. Nah, apalagi untuk menata yang lebih besar daripada keluarganya. Wah itu berat. Harus ditopang dengan keluarga. Maka apa hak-hak keluarga yang harus kita berikan sebelum kita keluar dalam melakukan kebaikan itu, dakwah itu. Nah, apakah Rasulullah SAW tidak pernah merasakan itu Bapak dan Ibu? Kendala dalam perjalanan dakwahnya? Banyak, Bapak dan Ibu, banyak sekali gitu. Tapi patokan yang Allah berikan kepada kita adalah di dalam surat ke-65 ayat 2 dan ayat 3. Ya, patokan yang Allah berikan kepada kita dari Rasulullah SAW itu adalah di ujung ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu jalan keluar atas masalahnya. Ya, surat 65 ayat kedua dan ayat yang ketiga. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintunya. Kenapa? Karena yang memiliki kunci itu adalah Allah Bapak dan Ibu. Bukan kita gitu.
Kita hanya diminta oleh Allah untuk bertakwa. Nah, tadi secara makna kita sudah memahami takwa itu. Artinya diantaranya bahwa takwa itu berbanding lurus dengan pengorbanannya. Ya, tentu pengorbanannya bukan untuk itu tadi, bukan untuk makhluk, tetapi untuk Allah dengan perantara makhluk. Ya, dengan perantara makhluk itu kondisinya. Ya, ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah dibuka pintunya, Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah kita ketahui. Dia datang. Ya. Dia datang kepada ibu sekalian. Barangkali ada orang datang yang untuk bisa membeli barang yang kita punya karena kita berjualan. Bisa jadi ada orang datang mengundang kita. Ya, untuk apa? Untuk sebuah kegiatan. Atau barangkali ada orang yang akan mengajak kita jalan-jalan hari ini. Yang kita tidak tahu dari tadi malam bahwa paginya akan kita jalan-jalan misalnya kan gitu. Entah kemana jalan-jalannya. Ya walaupun dari jalan-jalan itu barangkali kita juga yang harus berkorban. Bisa, sekalian. Siap-siap saja makanya. Siapkan itu kartu KTP gitu kan. Ataupun apa tadi sekalian. Kenapa? Karena tadi bahwa ketakwaan itu berbanding lurus dengan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu bahwa harta benda dan kekayaan itu hanyalah titipan. Jadi di sini juga Allah ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak menerima ketetapan Allah itu mengingkari bahwa seakan-akan apa yang dia dapat itu karena dia. Ya, dia kaya karena dia dikenal karena dia. Nah, orang kayak begini kan sudah gila dunia Bapak dan Ibu. Kita ambil contoh misalnya di dalam surat ke-9 ayat yang ke-24. Ya, yang tadi ayat surat At-Tolak itu kita anggap selesailah sudah. Surat 9 ayat yang ke-24, posisi kiri agak tengah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha dan seterusnya itu. Katakanlah kamu kalau kamu mencintai ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga-keluargamu. Kita lihat di situ ada berapa Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dari apa yang kita usahakan, ya, rumah yang bagus, yang indah, yang kita bikin, yang kita lebih cintai daripada Allah, Rasul dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah saatnya nanti akan ada kehancuran. Lihat Bapak dan Ibu, akan ada kehancuran. Bapak Ibu masih iri sama orang kaya yang pelit? Yang kikir? Ngapain? Kita iri sama orang yang dia tidak kaya raya. Kalau kita katakan dia miskin, tapi dia masih bisa bersedekah. Iri enggak coba? Banyak. Banyak Bapak dan Ibu. Masya Allah. Kita yang diberikan kemampuan lebih daripada dia, tidak seperti dia. Nah, kita boleh iri yang kayak begini nih. Kecuali tadi ini orang kaya disodorin proposal, terus dia ngasih. Wah, boleh juga kita untuk proposal pernikahan kan? Boleh lah. Ya kita sodorkan, dia kasih juga. Alhamdulillah, gitu. Betul-betul nih orang. Kira-kira ada nggak yang model kayak begini? Proposal pernikahan disodorin, dikasih gitu. Cek. Kosong. Subhanallah. Perasaan belum ada Pak Bu yang model kayak begini. 1001 kalaupun ada gitu. Untuk mencari di kota Jambi ini 1001. Ya belum ada. Yang ada apa? Ya nanti pokoknya terserah lah. Yang penting dikembalikan ya. Wah itu yang tidak enak. Iya. Enak kalau proposal kita bikin nyumbangnya Masya Allah. Tidak hanya beras yang disumbang. Tapi wah rumahnya lah, tanahnya lah. Masya Allah. Subhanallah. Gitu, kondisinya. Bila perlu anaknya disumbang dia kan. Siap Bu. Ada ibu di belakang masalahnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi gambarannya Allah berikan bahwa harta benda dan kekayaan yang kita miliki itu hanya titipan. Hanya titipan gitu. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat,
Bapak dan Ibu sekalian, hikmah yang keempat adalah kaya dan miskin bukan ukuran orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kaya dan miskin itu bukan ukuran orang yang mendapatkan hidayah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu kekayaan yang kita miliki, kemiskinan yang kita miliki ini, ya yang kita jalani ini Bapak dan Ibu menjadikan kita jauh daripada Allah. Jangan sampai gitu. Masalah kewajiban kita kepada Allah ya tetap kewajiban Bapak dan Ibu. Ya, masalah kita usaha itulah kita manusia. Maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan semisalnya di dalam surat kedua ayat ke 245 semisalnya. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Surat kedua ayat ke-245. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, subhanallah. Artinya bahasa Allah itu Bapak dan Ibu meminjamkan. Bahasa kita apa? Apa yang mau kita jual untuk Allah? Apa yang kita bisa berikan untuk Allah Bapak dan Ibu? Nanti Allah akan membalasnya dengan berkali lipat. Dengan berkali lipat. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat ke-42 ayat ke-27 surat Asy-Syura. Ya, surat Asy-Syura. Salam. Surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha innahu biibadihi khabirum basir. Dapat Bapak dan Ibu? Nah, jadi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan Bapak dan Ibu? Dan bisa jadi juga Allah akan menyempitkan rezeki kepada kita gitu. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk beribadah kepadanya gitu. Mau lapang, mau sempit, tetap kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau saya boleh bertanya sebelum saya ditanya pada Ibu sekalian. Untuk bisa berada kita di posisi sabar itu, apa yang harus kita lakukan? Selain ikhlas? Sebelum kita sampai ke posisi sabar, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Al-ikhlasu was-sidqu. Keikhlasan atau ketulusan. As-sidqu adalah mencintai kebenaran yang tidak sama dengan dirinya. Semua kita Bapak dan Ibu kepingin kehidupannya nyaman. Rumah tangga dalam keadaan nyaman. Tetapi dalam kenyataannya kita menghadapi kehidupan kita sempit, sulit. Kira-kira Bapak dan Ibu mencintainya? Menyukainya? Berarti tidak sabar. Kenapa? Karena tidak sama dengan dirinya. Dia meminta kepada Allah supaya sama. Enggak bisa. Kan Allah yang menciptakan. Apakah setelah kita belajar ini Bapak dan Ibu tidak akan diuji? Bu, Ibu belajar pagi hari ini tidak akan diuji, Bu? Siap-siap baik Bu keluar dari tempat ini. Apa istri yang marah, apa suami yang marah, apa tetangga yang marah? Ya. Ada nggak dalilnya Bapak dan Ibu? Apa coba sebut? Sebut dalilnya apa Bapak dan Ibu sekalian?
Ya, contoh semisalnya. Kita buka surat 29 ayat 2 dan 3. Kalau salah-salah dikit kalang kabut di situ. Iya. Hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika dia mengatakan beriman kepada Allah tidak diuji? Tidak mungkin, Pak, Bu. Makanya sering saya katakan bahwa setiap meningkat kemampuan atau keilmuan Bapak dan Ibu dalam setiap pengajian di mana saja, pasti akan diuji setelah itu. Ya, akan diuji. Nah, diuji itu bukan karena kita punya dosa, Pak, Bu, tapi karena ingin ditingkatkan derajatnya, ingin dihapuskan dosanya, ingin dilimpahkan derajatnya dan rezekinya dan semuanya gitu. Ya, karena belum tentu orang yang diberikan ujian itu punya dosa, bukan. Ya, seperti anak sekolah, Bapak dan Ibu sekalian. Maka perlu diuji kemampuannya, kualitasnya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita pun akan diuji oleh Allah kualitas kita, kemampuan kita dalam menghadapi masalah itu. Karena Allah SWT akan memberikan kepada kita masalah lagi yang sama dengan kemampuan hati kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, sebuah gambaran contoh. Surat ke-14 ayat ke-37. Surat 14 ayat yang ke-37. Dapat, Pak, Bu? Doanya Nabi Ibrahim. Tolong dibacakan terjemahannya. Baik, Bu. Saya tanya sama Ibu, Ibu siap nggak ditinggal sama Bapak tugas bertahun-tahun, berbulan-bulan? Lalu tidak ada makanan di rumah. Tidak ada uang yang ditinggalkan. Tidak ada yang menemani di tempat itu. Kira-kira Ibu mau, Bu? Dulu pernah kita membahas tentang istilah hati di dalam Al-Quran. Ada berapa? Apa saja? Pokoknya Fuad masih ada di sini. Pertama as-sadru. Apa as-sadru itu? Ya, cahaya fisik. Yang kedua, al-qalbu. Cahaya hati. Yang ketiga, fuad. Apa itu? Cahaya ma'rifat. Ilmu dan penglihatan dia menyatu. Tapi ketiga ini, as-sadru, al-qalbu dan al-fuad, ini bisa berubah. Bisa berubah. Tergantung siapa yang berada di pintu itu. Walaupun sudah di pintu kamar dia, di fuad, bisa berubah. Bisa berubah dia di sini. Ya, kenapa? Karena tergantung yang keluarnya siapa gitu. Tetapi ada kata liulil albab atau jamaknya al-lubbu. Siapa lubbu ini? Orang yang memiliki hati nurani. Ya, cahaya hakikat. Seperti siapa? Seperti Ibrahim. Nabi Ibrahim membawa istrinya, siapa namanya? Nggak ada Siti. Siti itu singkatan dari kata sayyidati. Kita suka menyingkat-nyingkat. Muhammad dipanggil Mat. Nah, itu kebiasaan kita, dan Ibu sekalian, menyingkat. Padahal kalimat di depannya itu adalah sayyidati. Ya, Tuan yang mulia, wanita yang mulia.
Maka disingkat menjadi Siti. Masa semuanya ada Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah? Kok jadi Siti semua nih orang Arab? Berarti keturunan Jawa dia ini. Siti, Siti, Siti. Iya. Dari mana dia? Dari Petaling kali ya datangnya gitu. Iya, masa Siti semua jadinya? Di kita aja nggak pakai Siti semua. Masa orang Arab jadi Siti? Kan gitu. Jadi lupanya singkatan dari Sayyidati. Nah, beliau membawa siapa? Ya kita anggaplah ada Siti di sini. Siti Hajar gitu. Dan anaknya Ismail yang masih merah, kemana? Ke Bakkah. Ke Bakkah, Bapak dan Ibu sekalian. Di situ tidak ada tanaman, tidak ada manusia. Kita lihat tadi dari doanya Nabi Ibrahim. Aku, apa Bapak dan Ibu sekalian? Aku menempatkan sebagian keturunanku di tempat ini yang tidak ada kehidupan di situ. Coba, Bu. Bisa nggak diterima oleh ibu-ibu sekalian? Aku nikah sama dia, dak kayak beginilah. Kalau gitu dak lah. Tak jadilah aku, balikan lagi aku ke rumah orang tua aku. Enak baik. Iya, sudah dapat bunganya ditinggal lagi tempat kosong. Tidak ada manusia, coba badan ibu sekalian. Tidak ada makanan. Hanya ada bebatuan yang dalam keadaan tidak tersusun. Yang itu disebut dengan Baitullah. Yang kemudian akan menjadi baik dan akan menjadi cerita besar setelah itu, badan ibu sekalian. Tidak ada. Coba. Kalau pikiran kita ditinggal nih, wanita yang masih muda ini, yang wajahnya cantik, Bapak dan Ibu, dan punya anak masih bayi, pasti akan ada macam-macam di situ. Udah pasti. Tapi karena ini perintah Allah, diantarkan Bapak dan Ibu ke tempat ini. Karena Allah yang memerintahkan. Tidak mungkin Allah akan memberikan kesulitan pada dirinya. Maka kenapa Hajar ini bertanya kepada suaminya ketika dia akan meninggalkan Hajar ini dan Ismail di tempat itu, di Bakkah itu. Beliau bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau ya, wahai suamiku Ibrahim, untuk meninggalkan kami berdua di tempat ini? Nabi Ibrahim tidak kuat untuk mengucapkan. Kalau kita kuat, Bapak dan Ibu, Pak, kuat Pak. Tidak kuat untuk mengucapkannya gitu. Dia hanya mengangguk sambil menangis dan berjalan dan tidak mau melihat wajah Khadijah, Hajar. Tidak mau melihat wajah Hajar. Kalau Bapak kayak begitu, Bu, kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Sudah hanya meninggalkan makanan satu kantong saja, kecil. Lalu tidak ada orang di situ, tidak ada uang di situ, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan di situ. Rumah yang dibuat dari pelepah kurma, dan tidak ada manusia yang lain. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Udah nggak dilihat wajahnya Ibu, dia terus saja berjalan gitu. Kalau ditanya dia hanya mengangguk-angguk gitu. Tapi apa jawaban Hajar kepada suaminya? Kalau memang Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami berdua di tempat ini, berarti Allah pula nanti yang akan menyempurnakan kebutuhan kami. Coba, Bu. Berarti hati kita belum sampai al-lubbu. Baru sampai as-sadru. Semua masuk, makanya bawaannya marah terus. Habis ngaji marah. Kata Ustadz tuh, kayak begitu tuh, Pak. Kata suami, kayak gitu tuh, Bu. Belum sampai. Iya, belum sampai. Dan Ibu sekalian. Makanya kenapa doanya Nabi Ibrahim kepada Allah seperti itu. Nah, itulah semestinya salah satu doa yang diucapkan juga oleh para suami kalau dia keluar dari rumah. Karena ada kalimat di bawahnya. Apa kalimat di bawahnya? Ada di bawahnya Bapak dan Ibu. Setelah beliau mengatakan tentang apa? Tentang aku tempatkan sebagian keluarga aku di tempat itu yang tidak ada kehidupan. Apa itu kalimatnya ada? Supaya manusia ada kecenderungan mereka kepada anak dan istrinya ini. Untuk menjaga, untuk memperhatikan, untuk melengkapi, dan yang lainnya Bapak dan Ibu sekalian. Maka tidak pernah terdengar bahwa ada cerita bahwa Hajar itu diperkosa ataupun disakiti oleh orang-orang yang datang. Tidak ada. Kenapa? Karena salah satu kalimat yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah adalah bagaimana semua manusia yang melihat mereka cenderung untuk apa? Untuk mengasihani, untuk menyayangi. Tolong dihafalkan doa itu pada Ibu sekalian. Tapi Baitullahnya jauh. Makanya kalau mau dibacakan doa itu lalu kita baca,
carilah rumah yang dekat dengan Baitullah. Rumah Allah itu. Musola, masjid, jangan jauh-jauh rumahnya. Supaya apa? Doa ini kita bisa baca. Dekat Ustaz, 2 kilo. Oh ya, masih dekat lah. Tidak apa-apa lah, masih dekat. Ya. Jadi ini salah satu doa yang Allah munculkan kepada kita, kepada Rasulullah terutama, untuk kita baca kalau kita keluar dari rumah. Ya, tapi jangan juga kita bilang, Bu, aku sudah baca sama Allah. Nah, nanti kalau ada orang datang, Bu, terima baik. Wah, apa yang datang? Rupanya dia suaminya. Bisa jadi nanti, badan gue. Hati-hati di sini. Artinya apa? Ketika dia lepas tanggung jawab, nggak boleh. Tetap ada kewajiban di situ. Walaupun Nabi Ibrahim ini datang beberapa tahun kemudian. Coba Bu, siap Bu? Suami datang baru 4 tahun kemudian Bu. Anak sudah mulai besar. Kira-kira ibu kalau dapat kayak begini ngomongnya apa Bu? Alhamdulillah ya, anak kita sudah besar. Kayak gitu nggak Bu? Yang ada apa? Ini ada surat panggilan dari pengadilan. Aduh. Ya Allah dan Ibu sekalian. Jadi ini perlu ditata kembali hati kita gitu. Perlu ditata. Maka semakin kita banyak belajar, semestinya hati kita sudah semakin lebih baik dan Ibu sekalian. Minimal masuk ke tingkatan istilah hati yang mana di situ. Kalau belum sampai al-lubbu, ya kita di posisi lebih tinggi daripada as-sadru dan Ibu sekalian. Ya kalau bisa paling kita miliki fuad itu. Iya, kita miliki fuad itu. Iya, maka milikilah Bu, siapa yang punya anak, miliki si fuad ini. Iya, nanti dia bagian pengantaran Bu, insyaallah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi gambaran yang Allah berikan ya, kepada kita gitu. Ya, gambaran yang Allah berikan kepada kita. Maka tadi sebelum kita sabar, kita harus melewati 2 hal, ikhlas dan jujur. Arti jujur itu adalah kita mencintai sesuatu walaupun sesuatu itu tidak sama dengan diri kita. Nah, itu memang berat Bapak dan Ibu, tapi nanti kita akan masuk ke wilayah sabar. Ya, karena orang sabar itu belum tentu dia menerima sesuatu yang harus sama dengan dia, enggak. Dia harus siap menerima sesuatu yang berbeda. Contoh, kalau kita melihat cerita di dalam surat ke-21 ayat 83, 84, 87, 88, 89, 90 dalam satu halaman. Bagian kanan. Al-Anbiya surat 21 ayat ke-83, 84, 87, 88, 89, 90. Kita lihat bagaimana yang pertama 83-84 itu cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Yang sering kita sentuh. Pembahasannya Bapak dan Ibu sekalian. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ayub itu dengan mengambil semua apa yang dia miliki. Mengapa? Karena ada makhluk yang tidak senang dengan dirinya. Siapa? Iblis, syaitan itu. Ya, tidak suka dengan dia. Tapi Allah sudah memberitakan kepada Ayub bahwa kepada iblis ataupun syaitan itu bahwa Ayub itu adalah hambaku yang taat. Ya. Nah, ketaatannya itulah yang kita baca di ayat itu Bapak dan Ibu. Di ayat 83 Nabi Ayub mengatakan anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Apa yang kita dapat dari kalimat ini Bapak dan Ibu? Ya, apa yang kita dapatkan kira-kira pembelajarannya? Ada 2 di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Menerima. Apakah dia mengeluh? Tidak. Dia hanya memberikan pernyataan bahwa ya Allah aku sakit. Berarti dia ingin menyatakan bahwa aku menerima penyakit ini ya Allah. Ada apa di balik itu Bapak dan Ibu? Dia memberikan pernyataan kepada Allah bahwa dia menerima. Ada apa di balik kalimat itu? Kira-kira. Ada apa Bapak dan Ibu sekalian di balik kalimat itu? Bahwa dia menerima, maka dia menyatakan kepada Allah. Ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ayub itu sadar kehidupannya ini sudah Allah tata sebelum ini terjadi. Masih ingat surah 19 ayat 9?
Jangan dilepas dulu. Tapi kalau mau dibuka, buka. Surat Maryam ayat 19. Ayat 9, mohon maaf. Ayat 9. Bagian sebelah kanan, bawah. Cerita tentang Nabi Zakaria. Dapat Pak, Ibu? Surat Maryam ayat 9 bagian kanan. Apa kata Allah? Mudah bagiku ya untuk menciptakan. Kenapa? Karena aku sudah membentukmu, menciptakanmu sebelum engkau itu diciptakan di bumi. Berarti sudah ada ceritanya gitu. Nah, makanya Nabi Ayub alaihissalam dia menyadari bahwa cerita dia ini sudah ada sebelum itu terjadi. Ya. Jadi sudah ada. Nah, kira-kira bagaimana dengan kita? Karena kita sudah tahu ayat ini, lalu kita bilang sama istri kita, sudahlah, kehidupan kita memang kayak begini. Kenapa? Karena sudah Allah catat di langit itu, dari mahfuz. Ini kan belum terjadi. Kalau belum terjadi, ya jalani dulu gitu loh. Maksudnya gitu. Ya, kita jalani. Walaupun memang apa yang kita jalani ini sudah ada catatannya di langit, dari mahfuz. Dari ayat itu. Ya, hanya Allah kan tidak mau kita ini apa? Pasrah bongkokan. Hanya nerima saja padahal itu belum terjadi, belum terwujud. Jalani dulu. Nah, kalau Nabi Ayub ini dia sudah terjadi, tapi tetap dia meyakini ini qadarullah namanya. Karena dia terjadi kan. Tapi dia meyakini bahwa ini sudah terkonsep oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang diminta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau jauhkan aku dari rahmat-Mu. Itu kan yang kedua. Itu kan ujung doanya kan? Makanya kita tidak pernah mendapati doa Nabi Ayub ini panjang-panjang. Tidak mendapati. Kita hanya akan mendapati doa Rasulullah yang panjang. Kenapa? Karena doa dari semua kumpulan doa para nabi dan rasul. Kita panjang lagi. Sudah bahasa Arabnya, Indonesianya lagi kita tambah. Lebih panjang gitu. Tapi satu hal, Nabi Ayub ingin mengatakan bahwa, ya Allah, jangan engkau jauhkan aku dari rahmat-Mu. Karena hidupku dengan rahmat-Mu. Kalau rahmat ini jauh, bagaimana kami nanti ke depan? Nah, ini yang ingin digambarkan oleh Allah kepada kita tentang Nabi Ayub. Begitu pula cerita tentang 87 dan 88 di bawahnya. Tentang Nabi Yunus. Dia ngajak. Tapi yang diajak gak mau. Lalu dia pergi dalam keadaan marah. Kayak kita kan? Kayak kita gak? Ngajak orang yang diajak gak mau. Ngoceh kita di belakang. Udah dibantu, sudah diapo, tidak mau juga dia. Ya Allah, hati-hati. Hati-hati Pak, Bu, hati-hati. Masih untung kita tidak Allah berikan sanksi seperti Nabi Yunus. Apa? Masuk ke dalam perut ikan paus selama 2 pekan. Coba. Selama 2 pekan di dalam perut ikan paus, kita masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi hatinya bermasalah. Makanya kenapa ayat ini, ayat 87 itu menggambarkan tentang 3 kegelapan. Kan? Kegelapan dalam laut, kegelapan dalam perut ikan paus, dan kegelapan pada jiwanya sendiri. 3 kegelapan itu. Maka dia minta supaya kegelapan ini berubah menjadi cahaya. Maka doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu saja. Kegelapan di dalam laut. Bagaimana menjadi cahaya? Apa maksudnya Bapak dan Ibu sekalian? Para mufasir mengatakan, ketika cahaya itu datang di dalam laut, semua makhluk yang ada di dasar lautan itu ketika paus itu turun ke dasar laut Bapak dan Ibu. Karena dia keletihan. Bisa jadi keletihannya itu kenapa? Karena zikirnya Nabi Yunus. Capek aku dengar kata-kata dia ini. Karena tidur baik. Akhirnya dia tidur. Makanya orang yang berzikir, mau tidur sambil berzikir, biasanya tidurnya lelap. Ya, tasbihnya di mana, ini gimana, pokoknya lelap dia. Karena berzikir. Maka tidur sambil berzikir kalau bisa. Tapi bukan tidur sambil melihat YouTube, melihat WA, klak tidur gitu. Kurang berkahnya gitu. Kurang berkahnya. Jadi sampai akhirnya apa? Si paus ini tertidur capek. Tapi karena cahaya yang Allah datangkan, semua makhluk yang ada di sekitar
ikan paus ini Bapak dan Ibu sekalian, itu meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosanya. Makanya ada hadis riwayat Imam Bukhari, ketika seseorang itu berangkat untuk melakukan kebaikan, maka semua binatang yang ada di laut itu berzikir kepada Allah untuk orang yang melakukan kebaikan ini. Coba. Hanya dia nggak ngasih tahu. Kalau dia ngasih tahu, bingunglah kita. Ya, tidak dikasih tahu. Tapi Rasulullah sudah memberitahukan bahwa semua makhluk yang ada di Sungai Batanghari itu, ketika kita mau mengaji, ketika kita mau melakukan kebaikan, bagi-bagi beras, itu semua mereka berzikir kepada Allah. Hanya kita tidak tahu bagaimana dia bersuara. Bahasanya kita tidak tahu. Itu subhanallah. Jadi jangan kecewa kita. Gitu. Jangan putus asa. Gitu. Ya, ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita. Gitu. Baik, cerita yang terakhir, Nabi Zakaria. Yang Allah tutup dengan Nabi Zakaria ini. Apa itu? Tentang dia tidak punya anak. Tetapi Allah beri anak ketika di umur, masih ingat Bapak dan Ibu? 100 tahun. Di umur 100 baru dia punya anak. Ya, walaupun dia sempat mengeluh, gak mungkin. Karena tulangku sudah rapuh. Istriku mandul, umurku sudah tua, bagaimana aku mau punya anak? Punya dia. Dari istri yang masih menemani dia sampai umur tua itu. Subhanallah, setia betul istrinya. Dan setia betul suami ini. Tidak mencari lagi yang lain. Sebab ada suami yang, karena Allah belum memberikan anak kepadanya, dia cari yang lain. Kamu tidak menghasilkan. Letih aku untuk menikahi. Pergi dia. Dan itu banyak yang konsultasi kemarin. Yang model kayak begitu. Ibu sekalian. Saya bilang gak bersyukur Allah kasih. Siapa tahu di kemudian hari dia punya. Betul dia punya ketika dia baru berumur 39 tahun. Tapi dengan laki-laki yang lain. Suami yang pernah dulu bersama dia, tetap sampai hari ini juga belum punya anak. Belum punya anak, Ibu sekalian. Kenapa? Gak sabar. Tidak mencintai sesuatu yang berbeda. Semuanya harus sama. Gak bisa. Sampai hari kiamat, Bapak dan Ibu, tetap saja sifat wanita dan laki-laki itu berbeda. Ya kan, Bu? Berbeda. Ibu itu kalau melihat pasti ke sampingnya itu sangat kuat. Tapi kalau laki-laki selalu ke depan aja. Susah mau ke samping. Maka dia butuh orang yang bisa melihat samping. Apa itu? Kredit mobil, kredit motor, pakaian. Wah itu. Kalau bapak-bapak tuh yang di situ-situ beda. Tidak ada lihat yang padahal ini lewat semua nih. Yang bisa dia beli sebenarnya. Yang sama barangnya. Tapi di situlah baik dia. Kalau ibu-ibu enggak, coba dulu. Siapa tahu diskonnya lebih besar. Makanya kita butuh menikah. Kalau nggak menikah beginilah jadinya. Butuh begitu. Sebentar. Supaya ada. Jadi itulah proses gitu. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan pada ibu sekalian. Kondisi-kondisi seperti itu gitu. Gambarannya Allah berikan kepada kita gitu. Nah, jadi Allah memberikan kepada kita sebuah gambaran. Nah, salah satu contoh tadi Nabi Zakaria yang terakhir. Apa yang dia katakan kepada Allah? Gak mungkin ya Allah, tapi apa yang Allah katakan kepada Nabi Zakaria? Kata Allah, aku akan memberikan kepadamu anak yang bernama Yahya. Aku pun juga akan memperbaiki rahim istrimu. Mengapa? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Karena engkau ya Zakaria dan istrimu selalu menyegerakan hak Allah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Segerakan dulu hak Allah, nanti Allah akan segerakan hak kita. Jadi kita jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Segerakan, nanti Allah juga akan percepat. Ya. Memberikan sesuatu kepada kita gitu. Ya, memberikan sesuatu kepada kita, Bapak dan Ibu. Sehingga dari sesuatu itu ya barangkali akan membahagiakan kita gitu. Kondisinya gitu. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
ini gambaran yang Allah berikan kepada kita tentang orang-orang yang hatinya lalai. Ya, orang-orang yang mendustakan akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beribadah bukan karena Allah, karena makhluk. Karena selain Allah Subhanahu wa taala, dia minta dipuji, dia minta disanjung dan yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sehingga dia pun kalau memberi kepada orang itu perhitungan. Karena dengan alasan bahwa Allah pun juga telah menjanjikan rezeki kepada kalian. Ya, artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita miliki itu belum tentu semuanya punya kita, Bapak dan Ibu. Maka tadi dikatakan bahwa itu adalah bagian daripada titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang berbeda. Ya, dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, sehingga tadi bahwa untuk menjadi sabar itu tidak mudah. Dia membutuhkan proses keikhlasan dan membutuhkan proses adalah asidq, kejujuran. Ya, kejujuran yang tadi kita pahami maknanya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga inilah yang akan menjadikan kedewasaan dalam kehidupan kita dan kematangan dalam perjalanan kehidupan kita. Baik Bapak dan Ibu, ini masih ada waktu kita sebelum jam 11. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu ingin menanyakan dari pembahasan kita yang kita bahas di pagi hari ini, dipersilakan.